Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Teguh Umar, delegasi kompetisi debat nasional Red Colony Law Fair tahun 2022 yang pada kesempatan kali ini bertindak selaku pihak kontra dalam mosi penghapusan subsidi BBM guna mendukung net zero emission. Saya Aswita Maharani Ardianingsi selaku pembicara pertama yang akan mendudukkan mosi dalam tataran definisi, latar belakang dan landasan filosofis. Saudara Novianti Abidin selaku pembicara kedua yang akan membedah mosi dalam tataran yuridis normatif, dan Saudara Kayatul Mu'allimah selaku pembicara ketiga yang akan mengoptik mosi perdebatan kita dalam tataran sosiologis empiris. Sekian, terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Keputusan atau kebijakan hendaknya mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Daniel Mazmanian dan Paul Subater. Dewan Juri yang terhormat, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, net zero emission adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Sedangkan subsidi BBM merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana APBN. BBM subsidi hanya diberikan kepada jenis tertentu saja, yakni Pertalite dengan oktan 90 dan biosolar diesel dengan setana 48. Wacana penghapusan subsidi BBM berangkat dari pemberian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran. Hal ini berdasar pada laporan realisasi APBN bulan Juli 2022. Subsidi BBM jenis Pertalite sebagai salah satu BBM yang paling banyak digunakan belum tepat sasaran, sebab sebanyak 60% dinikmati oleh masyarakat yang sangat kaya, 20% dinikmati oleh masyarakat yang relatif mampu, dan hanya 20% dinikmati oleh masyarakat miskin. Pun Dewan Juri Komitmen Indonesia untuk mewujudkan net zero emission tahun 2060 setelah meratifikasi Paris Agreement ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kami menyadari bahwa emisi karbon berlebih dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah untuk mendukung net zero emission adalah dengan menghapuskan subsidi BBM? Jawabannya tidak, Dewan Juri yang terhormat. Perlu diperhatikan bahwa data yang dirilis oleh Climate Transparency Report tahun 2019 menegaskan bahwa emisi karbon yang dihasilkan dari BBM berada di peringkat ketiga sebanyak 20% setelah kebakaran hutan dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa penghapusan BBM subsidi bukanlah keputusan yang bijak dan tidak menyentuh pokok permasalahan. Padahal pengendalian BBM bersubsidi merupakan bentuk pengejauhan tahan dari ikut andilnya pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 28H, sehingga menghapus subsidi BBM merupakan bentuk perampasan hak konstitusional warga negara. Berangkat dari hal tersebut, maka kami mengajukan mekanisme solusi. Yang pertama, membuat subsidi BBM menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga anggaran subsidi BBM dapat dialokasikan kepada pembangunan EBT yang tentunya akan mencapai net zero emission. Yang kedua, penerapan green investment untuk menjaga kelangsungan perekonomian. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan kendaraan listrik mengingat kita sedang berada dalam fase transisi atau peralihan EBT. Yang keempat, penerapan blue carbon sebagai solusi dalam mengatasi emisi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak. Sekian, terima kasih. Andre Dapson dalam bukunya Justice and Environment mengungkapkan bahwa dalam pelestarian lingkungan hidup harus tercipta keseimbangan antara keadilan sosial dan keadilan ekologi. Keadilan adalah kesesuaian antara beban dan manfaat. Atas dasar tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup, penghapusan subsidi BBM bukanlah upaya mencapai keadilan ekologi, namun kebijakan yang problematik. Ketika kita menilik mosi saat ini, yakni penghapusan subsidi BBM sebagai langkah untuk mendukung net zero emission. Pembicara pertama tim kami telah mendudukkan bahwa penghapusan subsidi BBM sejatinya tidaklah menyelesaikan masalah, namun akan menambah permasalahan dan tidak sama sekali mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketika penghapusan subsidi dilakukan, hal ini kemudian akan menimbulkan efek serius kepada 20% masyarakat miskin yang sangat membutuhkan subsidi tersebut.
Padahal sejatinya, hak masyarakat untuk hidup sejahtera telah diamanatkan oleh konstitusi pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin serta menjadi tanggungan pemerintah untuk kemudian menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial. Dewan Juri yang amat terhormat, sebagaimana yang disampaikan pembicara pertama kami, bahwa kami pun mengamini dan turut mendukung untuk adanya net zero emission, namun tidak dengan penghapusan subsidi BBM. Maka dari itu, kami pun akan menciptakan mekanisme pemberian subsidi tepat sasaran kepada 20% masyarakat miskin tersebut. Tentu saja dengan tepat sasarannya pemberian subsidi BBM ini akan kemudian berimplikasi kepada menurunnya anggaran subsidi BBM di dalam APBN dan kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan energi baru terbarukan, yang dimana pembangunan energi baru terbarukan ini akan kemudian menjadi poros utama dalam mencapai net zero emission di tahun 2060. Implementasi dari pemberian subsidi tepat sasaran ini akan kemudian dipadukan dengan mekanisme one door system, yakni sebuah mekanisme penyatuan semua bantuan sosial tepat sasaran ke dalam satu kartu, di mana Dewan Juri yang terhormat, mekanisme kerja yang akan kami tawarkan yakni bagi masyarakat yang mempunyai kartu keluarga sejahtera KKS ataupun kartu program keluarga harapan PKH, maka secara otomatis akan kemudian mendapatkan BBM dengan harga yang telah disubsidi. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang tidak mempunyai salah satu dari kedua kartu tersebut maka harus membayar BBM dengan harga normal. Kami yakin dengan adanya mekanisme tersebut maka akan membuat BBM bersubsidi menjadi tepat sasaran. Olehnya Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya untuk kemudian mencapai net zero emission, kami akan memberikan dukungan penuh terhadap green economy dengan mempercepat pemberlakuan indikator-indikator, yakni indikator penggunaan material input ramah lingkungan, intensitas material input rendah, penerapan konsep reduce, reuse, recycle, and recovery, kemudian intensitas energi rendah, dan SDM yang memiliki tingkat kompetensi di bidangnya dan memiliki wawasan lingkungan khususnya efisiensi sumber daya. Selanjutnya volume air yang digunakan lebih rendah dan memenuhi baku mutu lingkungan, serta low carbon teknologi dan penggunaan energi yang alternatif. Penerapan green investment ini akan kemudian dioptimalkan dengan adanya Designated Authority Green Climate Fund atau GCF, di mana GCF ini telah berhasil memperoleh dana sebesar 10,3 miliar US dollar yang tercatat pada bulan Januari 2018 lalu dan berencana untuk dapat memobilisasi dana sebesar 100 miliar US dollar per tahunnya, di mana GCF dapat menjadi pihak yang melakukan pembiayaan kepada proyek-proyek pembangunan yang saat ini sedang digagas oleh pemerintah. Untuk itu, GCF akan bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal terkait dengan andil keuangan negara di bidang green investment. Dengan program ini, maka kapasitas Indonesia akan kemudian menjadi pengontrol pada pembangunan yang menggunakan konsep green investment. Output pembangunannya kemudian akan digunakan sebagai pemenuhan net zero emission, yakni pembangunan prasarana energi alternatif. Dengan demikian, zero net emission akan kemudian tetap tercapai tanpa memberikan penderitaan kepada masyarakat dengan penghapusan subsidi BBM. Munajat dalam Kusnadi Harja Sumantri membedakan hukum lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau environment oriented law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented law. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Dewan Juri yang terhormat, pada faktanya kami mengamini bahwa BBM subsidi merupakan penyumbang emisi karbon. Namun pada penekanannya bahwa BBM subsidi ini hanyalah salah satu dan menduduki peringkat ketiga dibanding kebakaran hutan dan industri yang masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua. Maka dari itu, kendaraan listrik merupakan mekanisme yang kami tawarkan yang merupakan konsep pengaturan tindakan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan mutu dan kualitas lingkungan itu sendiri.
Sumber listrik yang dimaksud dalam konsep mekanisme yang kami tawarkan adalah bukan berasal dari minyak bumi dan batu bara, melainkan dari energi baru yang terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, serta tenaga air yang tidak menyumbang emisi karbon. Kami pun sadar dan mengamini bahwa emisi karbon adalah musuh bersama, sebab sangat berkaitan dengan lingkungan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka dari itu, menghapus BBM subsidi bukan solusi yang tepat untuk mewujudkan net zero emission, melainkan dengan upaya represif dan preventif, yaitu salah satu kendaraan listrik. Dewan juri yang terhormat, kami pun pula menyadari bahwa mekanisme yang kami tawarkan sebagaimana yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami memiliki kelemahan yang tidak bisa diimplementasikan secara kilat dan langsung serta memberikan efektif yang dapat kita rasakan saat ini. Maka dari itu, sejalan dengan teori pelindungan hukum menurut Fitzgerald bahwa teori pelindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Olehnya itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa menghapus BBM subsidi tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada sebagaimana tertuang dalam mosi ini. Subsidi adalah hak masyarakat, sangat vital pada sektor pangan, logistik, akomodasi, dan serta distribusi. Pengadaan BBM subsidi untuk tetap ada, tentunya ini menjawab dari kelemahan mekanisme kami, yang dalam hal ini merupakan langkah yang tepat. Menurut kami, langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memperbaiki kualitas dari BBM itu sendiri dan upaya blue karbon seperti penanaman mangrove, padang lamun, serta kawasan rawa payung yang lebih efektif dalam menyerap dan menyimpan karbon cukup besar dan dalam waktu yang lama. Dewan juri yang terhormat, pada faktanya pemerintah pun tidak mau menghapuskan BBM, melainkan memperbaiki kualitas BBM. Sebagaimana disebutkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan standar dan mutu BBM dengan oktan 88 akan resmi dicabut dan tidak digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sepakat untuk menggunakan BBM standar Euro 4, yaitu BBM ramah lingkungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017. Dewan juri yang terhormat, melihat efektivitas mekanisme yang kami tawarkan dapat kita tarik berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Lawrence Friedman, di mana secara legal substance, data Mandiri Spending Index menunjukkan indeks nilai belanja BBM setelah kenaikan harga BBM naik ke level 384,0%, sedangkan sebelum harga BBM naik, indeksnya ada di bawah 350%. Hal ini menunjukkan bahwa begitu sangat dibutuhkannya dan sangat bergantungnya BBM yang dalam hal ini masyarakat terhadap BBM. Legal strukturnya, yakni garda terdepan untuk mewujudkan net zero emission adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sendiri. Dalam hal ini dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini upaya blue carbon, serta secara legal culture, yakni menanamkan stigma kepada masyarakat bahwa emisi karbon sangat berbahaya, sehingga itu sudah seharusnya menjadi kebiasaan untuk menggunakan kendaraan umum dan menekan angka penurunan penggunaan kendaraan pribadi, serta mengadakan reboisasi. Dewa juri yang terhormat, selain itu, efektivitas mekanisme yang kami tawarkan dapat kita lihat pada negara Bhutan yang merupakan negara pertama yang mencapai karbon negatif di dunia. Konsep yang digunakan adalah konsep kendaraan listrik dan blue carbon yang dalam hal ini merupakan mekanisme yang kami tawarkan. Meskipun begitu, Bhutan juga tidak menutup mata bahwa BBM masih sangat dibutuhkan. Buktinya mereka masih mengimpor dari India yakni BBM yang kemudian berdasarkan atas alasan bahwa begitu sangat bergantungnya manusia serta masyarakat dari Bhutan itu sendiri terhadap BBM. Les salute the people es la supreme loi. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, untuk kesekian kalinya, kami dari pihak kontra menyatakan bahwa penghapusan subsidi BBM bukanlah solusi yang efektif dalam mendukung terwujudnya net zero emission. Hal ini didasari akan kesadaran kami bahwa sesuai amanat pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial sebagaimana telah dijelaskan juga oleh pembicara kedua tim kami,
Dewan Juri yang terhormat. Alasan penghapusan BBM subsidi berangkat dari pemberian BBM subsidi yang tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati oleh 20% masyarakat miskin. Mari kita melihat fakta bahwa emisi karbon banyak dihasilkan oleh kebakaran hutan dan industri, sedangkan BBM hanya berada pada peringkat ketiga, sehingga penghapusan BBM subsidi tidak akan menyelesaikan permasalahan emisi karbon di Indonesia, justru akan merampas hak konstitusional warga negara dan akan menimbulkan efek domino mulai dari logistik, konstruksi hingga daya beli masyarakat yang akan menurun, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara ketiga tim kami, sehingga posisi kami telah sangat jelas untuk mendukung net zero emission di Indonesia tanpa menghapus BBM subsidi. Berangkat dari hal tersebut, maka kami mengajukan mekanisme solusi. Yang pertama, membuat subsidi BBM menjadi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga anggaran subsidi BBM dapat dialokasikan kepada pembangunan EBT yang tentunya akan mewujudkan net zero emission. Yang kedua, penerapan green investment untuk menjaga kelangsungan perekonomian. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan kendaraan listrik, mengingat kita sedang berada dalam fase transisi atau peralihan EBT. Yang keempat, penerapan blue carbon sebagai solusi dalam mengatasi emisi karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar minyak. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir.